Bapak Ibu, kalau saya mendengar lagu terakhir tadi, itu salah satu lagu favorit saya ya. Kalau kita merenungkan lagu terakhir tadi, suatu saat kita bertemu Bapak, itu suasana yang indah, suasana yang kita rindukan ya, bagi orang-orang yang memang merindukan bersekutu dengan Bapak. Tapi jadi masalah Bapak Ibu, kalau saat kita bertemu Bapak, kita belum menyelesaikan tugas yang beliau berikan pada kita. Apakah suasana itu menjadi indah? Itu masalahnya. Kalau kita belum menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan pada kita selama di bumi, bisa jadi pertemuan itu enggak indah. Bayangkan ini. Saya pulang bertemu Bapak dengan harapan suasananya indah. Wow, gitu ya. Tapi pada saat ketemu Bapak, David, tugas ini kok belum kamu lakukan. Kira-kira saat itu, suasananya indah atau mencekam? Ayo Bapak Ibu, renungkan ini. Kita boleh punya kerinduan pulang, itu bagus. Tetapi jangan lupakan tugas kita di bumi ini udah rampung belum, udah selesai belum. Jangan sampai kita pulang dengan tangan kosong. Itu masalahnya. Dikatakan di kitab Wahyu, para raja yang bertemu Tuhan menyerahkan mahkota ke bawah kaki Tuhan. Itu maksudnya menyelesaikan tugasnya. Menyelesaikan apa yang menjadi bebannya, menjadi peperangannya. Nih, selesai. Jangan lupakan itu Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan mendalami firman Tuhan yang masih ada kaitannya dengan itu. Ya, yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Ya. Kita akan membaca Roma 8 ayat 26 sampai dengan 31. Silakan. Roma 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-31. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih. Bapak Ibu, pembacaan ayat-ayat ini penting kita pahami dengan benar. Karena banyak orang Kristen salah memahami, tidak tepat. Ya, Bapak Ibu, ayat-ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Di khotbah sebelumnya kita telah belajar bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan.
No pain, no gain. Anda tidak pernah dimuliakan jika Anda tidak mau ambil bagian dalam penderitaan. Itu hukumnya. Anda tidak akan dapat tubuh sehat jika Anda tidak mau berjerih payah berolahraga. Tidak akan. Anda tidak akan punya tubuh sehat jika makan enak terus, makan yang ngawur, gitu ya, makan yang tidak sehat, gitu. Itu tatanan Bapak Ibu. Di dalam dunia biologi ada sebuah istilah juga. Tidak digunakan, hilang. Use it or lose it. Semakin otot tidak pernah dipakai, semakin otot itu hilang. Itu pentingnya olahraga. Kenapa orang-orang tua yang tidak pernah olahraga, begitu kepleset jatuh tidak bisa bangun lagi? Karena nggak ada ototnya. Itu juga berlaku bagi dunia rohani, bukan dunia jasmani aja. Dunia rohani juga seperti itu. Semakin Anda menjauh dari penderitaan akan proyek Tuhan, semakin kita tidak mengerti hidup rohani itu seperti apa. Semakin kita ambil bagian dalam proyek Tuhan yang penuh penderitaan itu, semakin kita mengerti hidup rohani itu seperti apa. No pain, no gain. Kalau Anda tidak mau bersakit-sakit dalam pelayanan, Anda tidak akan mengerti indahnya bertuhan, tidak akan. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang berhutang untuk hidup benar. Ya, berhutang untuk hidup benar. Seharusnya mau masuk dalam penderitaan untuk dididik jadi benar. Ayo sukarela masuk penderitaan agar terbentuk nurani yang baik. Sebab Bapak Ibu, nurani tidak pernah terbentuk dari kesenangan. Hidup orang yang happy-happy terus, senang-senang terus, foya-foya terus, tidak akan pernah menemukan nurani, tidak akan. Dari dia lahir sudah happy, anak orang kaya, besar foya-foya, tua kaya raya, senang selalu, belum tentu punya pikiran perasaan Kristus. Belum tentu punya nurani yang benar, belum tentu. Karena dia jauh dari rasa empati. Orang yang punya rasa empati Bapak Ibu biasanya orang yang kumpul terus sama orang kesusahan. Kalau cuma sekali dua kali kumpul orang miskin, orang susah, orang yang tidak berpengharapan. Kalau cuma sekali dua kali nggak tersentuh. Malah dia akan berpikir, kok begini hidupnya ya, kena kutuk apa ini? Nah begitu. Padahal belum tentu kena kutuk. Jika kita menderita bersama dengan dia, dengan Kristus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kemuliaannya seperti apa? Sudah saya khotbahkan di Roma 8 sebelum khotbah malam hari ini. Kalau Anda kepingin tahu susunannya, Anda bisa ikuti ringkasan seri Anda bisa ikuti seri khotbahnya. Ya. Tetapi yang pasti Bapak Ibu tidak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan, enggak akan. Ini bukan teologi penderitaan, tetapi teologi yang normal ini seperti ini. Dikatakan benih tidak akan bertumbuh jika tidak mati dulu. Kemuliaan akan kita dapatkan jika kita menderita dulu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, di ayat-ayat selanjutnya diajarkan bagaimana kita masuk dalam penderitaan yang sama. Itu ajaran-ajaran Yesus
itulah roh yang menghidupkan. Ya, Yohanes 6:63, tidak usah dibaca. Kita sudah sering mendengar itu. Ajaran-ajaran Yesus itulah roh yang menghidupkan, membentuk spirit, membentuk gairah yang baik dalam diri kita, yang bisa dipahami sebagai hati nurani. Hati nurani ini terbentuk melalui ajaran Kristus, Bapak Ibu. Roh, ya, di dalam teks asli Alkitab bahasa Yunani tidak ada huruf besar. Jadi kalau di Alkitab kita yang tadi kita baca itu huruf besar, itu sebetulnya enggak tepat ya. Karena di dalam teks bahasa Yunani kuno tidak ada huruf besar, enggak ada. Jadi huruf kecil semua. Kalau huruf besar semua. Gitu ya, enggak dibedakan seperti itu. Bapak Ibu, roh dalam arti spirit, dalam arti gairah, dipahami juga sebagai hati nurani. Itu membantu kita dalam berdoa untuk kepentingan orang-orang kudus, bukan untuk kepentingan kita loh. Ya, karena di ayat-ayat sebelumnya dikatakan masuk penderitaan yang sama, masuk dalam penderitaan para rasul. Pasti penderitaan dalam proyek Allah. Bapak Ibu, jemaat Roma tidak tahu situasi kondisi para rasul, sehingga tidak tahu harus berdoa seperti apa. Ingat ya, ini kitab Roma di mana Paulus menulis untuk jemaat Roma yang belum pernah dia kunjungi. Jadi jemaat Roma pun, yang percaya Yesus pun belum mengenal Paulus. Belum mengenal juga para rasul, sebagian para rasul belum pernah. Dia nggak tahu kisah para rasul ada di Yerusalem seperti apa perjuangannya. Sehingga mereka nggak bisa berdoa dengan tepat. Itu maksudnya. Jemaat Roma tidak tahu sikon para rasul sehingga tidak tahu harus berdoa seperti apa. Tetapi gairah jemaat Roma, nurani mereka yang kudus, yang ada dalam kita itu jemaat Roma, akan menolong kita bagaimana bersikap sesuai kehendak Allah. Halo, bisa dipahami enggak? Jadi ini tentang jemaat Roma Bapak Ibu, bukan tentang kita sekarang loh. Nanti hikmahnya baru ditarik. Ayat ini bukan buat kita, ayat ini dari Paulus buat jemaat Roma. Jadi jemaat Roma itu tidak tahu harus berdoa seperti apa untuk para rasul. Tetapi roh mereka, spirit mereka mau menopang mau menopang para rasul, mau mau ikut dalam penderitaan para rasul. Itu maksudnya. Ayat 26 tidak bicara tentang doa pribadi untuk kepentingan sendiri, tetapi hati yang mau ambil bagian dalam penderitaan orang-orang kudus. Sebetulnya seperti itu. Ingat ya, ini tulisan Paulus untuk jemaat Roma, bukan untuk kita. Jadi maksud dan tujuan Paulus harus jelas di situ, bukan untuk kita. Munculkan gambarnya, Yem. Bisa? Nah, Bapak Ibu coba silakan baca. Bapak Ibu. Nah, oke, sebentar. Bapak Ibu harus tahu ya, kitab Roma itu kitab paling sulit. Banyak kalimat induk, banyak anak kalimat yang tidak jelas batasnya di mana. Gitu ya. Ini Paulus kepinteran masalahnya gitu. Demikianlah juga roh dalam arti spirit, bukan Roh Kudus ya. Demikian juga roh, spirit, gairah, nurani membantu kita dalam kelemahan kita. Ini kalimat utama. Selanjutnya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Ini anak kalimat.
Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud itu. Ini anak kalimat, kalimat penjelasan untuk kalimat utama. Tetapi sambungan, ya, sambungan kalimat utama sebetulnya yang warna hitam, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu, ayat ini kalau dipersingkat, ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, yaitu bahwa Roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang warna merah itu adalah kalimat keterangan. Anak kalimat untuk menerangkan Roh, untuk menerangkan bagaimana kita. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa? Kelemahan orang Roma. Apa kelemahan orang Roma? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Orang Roma nggak tahu bagaimana harus berdoa. Untuk orang kudus maksudnya. Bukan untuk diri sendiri loh. Ini ayat bukan untuk diri sendiri. Ini ayat untuk mendoakan orang-orang kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa? Kelemahan apa yang dialami jemaat Roma? Tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Mereka nggak tahu bagaimana mendoakan para rasul. Mereka nggak tahu kondisi para rasul. Belum ada telepon Bapak Ibu. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh, gairah kudus kita, gairah spirit kita yang ada dalam benak, yang ada dalam batin kita, itu menolong kita berdoa untuk orang-orang kudus kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Kita tidak bisa ngomong. Apa yang mau saya doakan? Saya tidak mengerti kondisi para rasul. Tetapi gairahmu untuk menopang para rasul itu membuktikan bahwa kamu mau berdoa untuk mereka. Bahwa kamu mau menopang mereka. Itu istilahnya. Allah yang menyelidiki hati nurani. Kalau yang pertama, ayat 26, demikian juga Roh, itu Roh Kudus. Ngapain juga Roh Kudus menyelidiki Allah atau Allah menyelidiki Roh Kudus? Tidak ada. Roh Kudus dan Allah itu kan satu. Jadi Roh Kudus itu kan rohnya Allah sendiri gitulah istilahnya ya. Jadi Allah tidak menyelidiki roh, Allah menyelidiki hati nurani kita. Mengetahui maksud roh itu, berarti roh itu ada di hati nurani. Spirit itu, gairah itu ada di hati nurani kita. Yaitu bahwa roh, spirit yang ada dalam diri kita, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ayat ini bukan ayat untuk pribadi Bapak Ibu. Halo. Ini bukan doa untuk pribadi. Ini tentang mendoakan para rasul. Di mana jemaat gak tahu kondisi para rasul. Tetapi dengan spirit yang kudus, itu membuktikan kamu memikirkan apa yang dialami para rasul. Kamu mau menopang itu. Itu maksudnya. Jangan kecewa ya, itu bukan untuk kita loh. Nanti nilainya bisa kita kenakan. Tapi ayat ini sendiri bukan untuk kita, itu untuk jemaat Roma yang sedang memikirkan para rasul. Bapak Ibu, sekali lagi, roh di ayat 26 bukan Roh Kudus dalam arti pribadi. Sebab Roh Kudus tidak perlu berdoa kepada Allah. Sebab roh dari Allah sendiri. Betul ya? Roh Kudus itu roh dari Allah sendiri. Enggak perlu Allah menyelidiki Roh Kudus. Halo? Roh di ayat itu, ya roh di ayat itu berarti roh di ayat itu berkaitan dengan hati nurani atau gairah yang terbentuk oleh ajaran Yesus. Jadi roh, jadi Yesus mengatakan,
ajaran-ajaran yang kukatakan kepadamu itulah roh. Paham ya? Jadi ajaran-ajaran Yesus yang membentuk nurani kita semakin baik, itulah roh. Secara singkat bisa dikatakan bahwa roh, gairah atau hati nurani kita menunjuk pada doa-doa kita. Meskipun kita tidak bisa berdoa. Halo? Ngerti enggak? Meskipun kita enggak tahu harus berdoa apa. Tapi niatku kepingin memberkati orang-orang kudus. Bagi Tuhan, bagi Allah itu cukup. Kita tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku rindu menopang para rasul. Itu cukup bagi Allah. Bapak Ibu, secara singkat bisa dikatakan bahwa roh atau gairah atau hati nurani kita menunjukkan doa-doa kita. Jadi nurani yang baik itu menunjukkan kita berdoa loh. Enggak harus doa, ya, enggak harus berdoa dengan kalimat panjang-panjang. Tidak, ini enggak ngomong seperti itu. Kita enggak memahami harus berdoa apa. Tapi gairah kita, hati nurani kita yang baik itu menunjukkan kita sedang berdoa. Meskipun kita tidak bisa berdoa. Bapak Ibu, tidak mungkin kita memikirkan orang-orang kudus jika tidak memiliki gairah kudus. Halo? Mungkin enggak kita memikirkan orang-orang yang bekerja di dalam ladang Tuhan kalau enggak punya hati untuk pekerjaan Tuhan? Mungkin? Enggak mungkin. Bapak Ibu, seseorang dengan gairah kudus pasti mau masuk dalam penderitaan menopang orang-orang kudus. Ya, seseorang dengan gairah kudus pasti mau masuk dalam penderitaan menopang orang-orang kudus. Pasti. Karena frekuensinya sama. Seseorang yang suka Mobile Legend pasti memikirkan teman-temannya yang suka Mobile Legend. Kapan ngumpul, kapan main bersama, betul? Sama dengan orang-orang yang punya gairah kudus, pasti mau masuk dalam penderitaan menopang orang-orang kudus. Pasti. Kalau nggak terbeban, ya enggak punya roh kudus yang sama. Dengan kata lain Bapak Ibu, dari nuranimu, dari gairahmu menopang pekerjaan orang-orang kudus, tampak doa-doamu yang tidak terucap. Bapak Ibu, banyak orang tidak bisa berdoa. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Tapi dengan kelakuannya mensupport orang-orang kudus, tampak dia mau mendukung pekerjaan Tuhan. Tampak dia mencintai Tuhan. Banyak orang tidak bisa berdoa dalam arti berkata-kata indah. Banyak. Tetapi dengan kelakuannya yang baik, hidupnya yang bersih, mau membantu sesama, kelihatan rohnya roh kudus. Rohnya itulah yang berdoa kepada Allah, bagaimana dia bersikap. Jadi berdoa itu tidak perlu kata-kata indah, kata-kata wow yang luar biasa. Dari kelakuan kita, tampak rohnya berdoa. Itu maksudnya ayat itu. Ini tentang jemaat Roma yang sedang mau, ya, yang sedang bergumul, mau menopang orang-orang kudus. Para rasul maksudnya, orang-orang kudus di situ para rasul maksudnya, bukan sembarang orang. Ya, meskipun nanti di zaman sekarang bisa kita tarik untuk orang-orang tertentu, bisa. Tetapi saat itu untuk para rasul. Bapak Ibu, di ayat selanjutnya dikatakan, dalam hal inilah kita tahu. Nah, kita tuh di situ siapa? Bukan kita loh. Bukan saya, Edo, Pak Tony, bukan. Dalam hal inilah kita tahu. Itu Paulus dan jemaat Roma maksudnya. Bahwa Allah bersinergi, turut bekerja. Gitu ya. Bahwa Allah bersinergi dengan jemaat untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang kudus yang disebut mengasihinya. Secara harafiah yang dimaksud adalah para rasul Yerusalem, Bapak Ibu. Kita tahu sekarang
Paulus dan jemaat Roma. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, para rasul yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Para rasul itu terpanggil sesuai rencana Allah untuk memberitakan kebenaran. Allah turut bekerja melalui Paulus, melalui jemaat Roma, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi para rasul. Kebaikan seperti apa, Pak? Kebaikan supaya pekerjaan Tuhan tetap jalan. Bapak Ibu, kita harus tahu konteks Paulus saat itu sedang mengirim bantuan untuk para rasul di Yerusalem. Kita baca Roma 15 ayat 25. Roma 15 ayat yang ke-25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Jelas? Jangan dilepas konteks luasnya ini. Konteks saat itu Bapak Ibu, Paulus memikirkan pelayanan para rasul. Sehingga dia berinisiatif mengumpulkan dana, termasuk bagi jemaat Roma yang punya kerinduan mendukung. Ayo, itu maksudnya. Ayo masuk dalam penderitaan yang sama. Ayo ambil bagian dalam pelayanan para rasul. Itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi para rasul pekerjaannya tuntas, bagi kamu terbentuk nurani yang baik. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jelas belum? Jadi bukan untuk langsung untuk kita loh ya. Apalagi dirapal, dikomat-kamitkan gitu ya. Enggak bisa Bapak Ibu, ini pengertian. Ini adalah sebuah pengertian. Kalau kamu punya hati yang baik, mau menopang para rasul, mau menopang pelayanan, gitu ya. Kelihatan spirit yang baik, kelihatan spirit yang sama dengan kita para rasul, ya. Itu akan mendatangkan kebaikan. Bagi para rasul baik, pekerjaannya selesai. Bagi orang yang memikirkan pekerjaan para rasul, dalam arti mau menopang, mau mengirim bantuan, kamu masuk dalam penderitaan yang sama. Kamu dibentuk nuraninya. Begitu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa orang menjadi kudus, menjadi bagian orang-orang kudus seperti para rasul jika tidak mau masuk dalam penderitaan yang sama. Cuek. Nggak bisa. Bapak Ibu, saat itu Paulus memikirkan pelayanan para rasul. Para rasul tidak mungkin minta-minta. Tidak mungkin. Mereka punya kode etik. Ya, di kitab Didache dikatakan tidak boleh minta-minta sumbangan, donasi. Tidak bisa. Mereka menerima sumbangan, betul. Mereka menerima kolekte, terima kasih. Tapi cukup, tidak cukup, kurang atau lebih. Tidak bisa ngomong, tidak boleh minta, tidak bisa. Itu sebabnya Paulus yang berinisiatif. Paulus orang kaya. Dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Makanya dia yang berinisiatif untuk memberi support para rasul. Halo, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ayat-ayat ini tidak boleh keluar konteks kitab Roma. Lalu kita kenakan sembarangan. Tidak bisa seperti itu. Ini maknanya jelas. Paulus sedang mengatakan, ayo masuk penderitaan yang sama. Ayo bersekutu dengan orang-orang kudus, para rasul maksudnya. Ayo masuk dalam persekutuan orang-orang kudus. Bagaimana caranya? Gairahmu kudus, keinginanmu harus kudus, spiritmu harus kudus.
topanglah mereka. Berbuatlah sesuatu bagi orang-orang kudus dengan masuk penderitaan yang sama, dengan keluar sedikit uang buat orang-orang kudus. Kamu dibentuk nurani yang baik. Kamu nggak bisa berdoa buat mereka, kamu nggak tahu kondisi mereka. Bahkan mungkin orang jemaat Roma nggak kenal para rasul, tetapi gairah kudusmu connect sama kekudusan para rasul. Itu maksudnya. Bapak Ibu, menurut Paulus, siapapun kita, semua orang yang dipilihnya dari semula, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Paulus meyakini kita yang mau mengenal dan mengikut Kristus telah dipilih dari mulanya. Bapak Ibu, orang-orang yang lahir di zaman setelah Yesus bisa mengenal Yesus, itu adalah penetapan Allah ya untuk menjadi murid. Mereka digiring, dikondisikan, dibuat benar untuk dimuliakan. Meresponnya positif atau negatif itu masing-masing. Ya. Tetapi semua orang yang mau percaya bisa masuk dalam persekutuan penderitaan yang sama, ambil bagian dalam proyek Allah untuk dimuliakan bersama. Bapak Ibu jangan berpikir pernah dimuliakan oleh Allah jika tidak masuk penderitaan yang sama seperti para rasul. Kan aneh ya, para rasul berjuang, memberitakan kebenaran, memikirkan keselamatan orang banyak, bahkan taruhan nyawa, dimuliakan bersama Yesus, betul ya? Lalu ada orang kaya yang tidak ambil pusing dalam pekerjaan Tuhan, hidup foya-foya, mati masuk surga, lalu disandingkan yang sama. Fair enggak? Adil enggak kayak begini? Enggak. Berarti gimana Pak kalau kita sudah tidak mengalami penderitaan seperti para rasul? Ya maksimal lah berjuang untuk pekerjaan Tuhan di depan mata kita apa? Pekerjaan Tuhan masih banyak yang belum selesai. Kenapa enggak kita curahkan? Punya uang, berikan uang, punya tenaga, berikan tenaga, punya pikiran, berikan pikiran. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita dipersandingkan dengan para rasul yang hidupnya habis untuk pekerjaan Tuhan, habis untuk keselamatan orang lain, sedangkan kita hidup mati untuk diri sendiri. Kaya-kaya sendiri, senang-senang sendiri, kencang-kencang sendiri, mati-mati sendiri, lalu disandingkan dengan para rasul. Itu tidak mungkin, itu tidak adil. Halo? Ayo masuk dalam persekutuan penderitaan yang sama. Ayo, bangkitkan roh kita. Mau masuk dalam persekutuan yang sama, dengan kekudusan yang sama. Semua orang yang mau percaya bisa masuk dalam persekutuan penderitaan yang sama. Ambil bagian dalam proyek Allah untuk dimuliakan. Ayo kita bisa masuk kok. Kita cari. Bapak, aku tidak punya penderitaan. Ya cari penderitaan. Gampang kan? Hidup saya running well Pak. Depositonya banyak Pak. Saya tidak kekurangan apa-apa, saya tidak menderita Pak. Bagaimana cara masuk penderitaan yang sama Pak? Bongkar depositomu, support orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Menderita enggak itu? Menderita. Makanya orang pelit, ya makanya dikatakan orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Itu jelas, itu harafiah. Orang pelit tidak masuk kerajaan sorga, itu harafiah. Enggak bisa ditawar. Dulu saya, kenapa ya orang pelit enggak masuk sorga? Oh, ternyata ini jawabannya. Bapak Ibu, jika Allah di pihak kita, itu menunjuk pemilihan orang percaya sebagai umat pilihan. Yang baru menggantikan Israel yang menolak.
Jika Allah di pihak kita, itu berarti Allah menunjuk kita sebagai orang-orang yang masuk dalam keimamatan perjanjian baru. Imamat yang lama sudah berlalu, imamat yang baru lahir, orang percaya, itulah perjanjian baru. Bagaimana kita, umat perjanjian baru? Bagaimana kita sekarang yang hidup di zaman modern, di mana tulisan Paulus sudah lewat 2000 tahun, gitu ya? Masihkah kita bergairah turut serta menopang orang-orang kudus? Pak, orang kudus kan sudah tidak ada. Nah, itu masalahnya. Orang kudus sampai sekarang masih ada. Masih banyak orang-orang yang mau menghabiskan waktu hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, menghabiskan waktunya untuk memberitakan kebenaran. Ya memang kita harus cermat Bapak Ibu. Kita harus cermat dan peka melihat setiap pelayanan bagi keselamatan banyak orang. Kita harus peka, gitu ya. Tuhan mengatakan, muridkan segala bangsa, betul? Matius 28. Jadikan segala bangsa muridku, muridkan mereka semua. Ini berarti Bapak Ibu, bukan sekedar mengumpulkan jemaat agar gereja tambah besar, bukan. Memuridkan berarti membawa perubahan pikiran kepada setiap orang mengenal Yesus dan ajarannya untuk hidup di dalam pemerintahan Allah dengan benar. Sehingga hidupnya semakin kudus, semakin suci dan bermanfaat. Kalau ada gereja-gereja atau orang-orang yang memuridkan, support mereka. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang memuridkan, membentuk pola pikir semakin baik, support mereka. Jangan mensupport gereja-gereja yang membangun kerajaannya sendiri. Itu bukan kerajaan Allah. Yang diminta Tuhan memuridkan. Yang diminta Tuhan, para rasul itu memuridkan. Ayo kita cari sekarang. Mana hamba-hamba Tuhan yang memuridkan. Yang merubah mindset orang mengenal Yesus, mengenal kehendak Allah, dan hidup semakin benar, semakin kudus. Itu yang kita support. Mereka lah para rasul modern. Yang tidak mendirikan panji-panji sinodenya. Halo? Yang membesarkan gerejanya, ya enggak perlu disupport sebetulnya. Support di mana kerajaan Allah diberitakan. Support hamba-hamba Tuhan yang mencerdaskan jemaat, jangan yang memanipulasi jemaat. Support hamba-hamba Tuhan yang merubah pola pikir orang dari hidup rusak menjadi hidup benar. Jangan mensupport hamba-hamba Tuhan yang ngomong perpuluhan terus. Jangan. Saya ngomong ini sudah vulgar supaya Anda semakin mengerti hamba Tuhan yang benar itu seperti apa. Yang seperti para rasul. Para rasul tidak pernah mengibarkan panji-panji sinodenya. Para rasul enggak pernah memperkaya diri. Para rasul enggak pernah menjadikan pelayanan sebagai perusahaan pribadinya turun-temurun. Kan kelihatan sebetulnya kalau kita mau belajar. Support orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu berarti orang-orang yang menginginkan orang yang mengikut dia menjadi kudus sama seperti dia. Halo? Ayo. Bapak Ibu, ayat itu mengatakan Allah turut bekerja, bersinergi, kerjasama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini dalam arti sebenarnya Bapak Ibu, Allah campur tangan dalam pekerjaan para rasul, memuridkan sehingga bisa berjalan dengan baik. Sementara mereka yang menopang pekerjaan Tuhan berarti masuk dalam persekutuan penderitaan, juga terbentuk nurani atau gairah yang semakin baik. Pekerjaan Tuhan selesai, mereka yang menopang pekerjaan Tuhan terbentuk nurani yang baik. Ini yang namanya sinergi.
Karena enggak mungkin kebenaran tanpa dipraktekkan, enggak mungkin. Di satu sisi pekerjaan Tuhan jalan, di satu sisi yang menopang, yang praktek hidup, menopang pekerjaan Tuhan, juga terbentuk nurani yang baik. Bapak Ibu, kita mungkin tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan, karena kita sibuk bekerja. Tetapi kita bisa menopang dengan apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Keselamatan manusia, ya, pekerjaan Tuhan itu keselamatan manusia. Selama hamba-hamba Tuhan itu bekerja untuk keselamatan manusia, topang, support. Inilah persekutuan yang sama. Ya. Bapak Ibu, roh berdoa untuk orang-orang kudus. Ini adalah nurani yang mau seperjuangan dengan para rasul. Memiliki gairah yang sama dalam proyek Allah. Bukan proyek sendiri. Hati-hati, banyak gereja, banyak hamba Tuhan, tanda kutip ya, yang sebetulnya mereka hanya memperbesar sinode sendiri, gereja sendiri, lembaga mereka sendiri. Jelas bukan ini yang dimaksud Tuhan. Ya. Berdoalah untuk orang-orang kudus. Orang-orang yang tidak memikirkan proyek sendiri, tapi memikirkan proyek Allah. Bapak Ibu, kita harus presisi. Gereja yang hanya mengajarkan pemulihan jasmani, supaya gerejanya rame, mengajarkan berdoa hanya minta-minta berkat, menyenangkan daging, tidak memperkarakan perubahan pola pikir, sebetulnya ini tidak seperjuangan loh. Karena mereka tidak sedang membentuk orang kudus, mereka tidak sedang membentuk jemaat menjadi kudus, tetapi menjadi kaya. Kalau gereja yang memperjuangkan orang-orang menjadi kudus, pasti bicaranya pertobatan, pasti bicaranya perubahan pikiran, pasti bicaranya perubahan karakter. Halo? Lihat saja. Sebulan 5-4 minggu. Kalau dalam sebulan khotbah minggunya bicara uang, jangan disupport. Bicara berkat, mujizat, jangan disupport. Kenapa? Dia tidak membentuk orang-orang menjadi kudus. Sedangkan pekerjaan para rasul menciptakan sebuah jemaat yang kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Ini beda loh. Kita masuk perjuangan yang mana? Kalau kita masuk dalam perjuangan para rasul, ya kita harus memperjuangkan orang-orang yang berjuang mengajarkan kekudusan, bukan mengajarkan kaya secara materi. Halo Bapak Ibu. Ayo kita mau masuk gini loh. Banyak orang Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya tidak memberi supaya orang menjadi kudus, supaya pekerjaan Tuhan, keselamatan itu jalan dengan baik. Tapi kebanyakan orang memberi karena ingin kembali 30, 60, 100 kali lipat. Ini kan sebuah motif yang salah. Memberi dengan keinginan kembali 30, 60, 100 kali lipat. Tidak pernah membentuk nurani kita loh. Tidak pernah membentuk kekudusan kita. Karena dia sedang menumpuk keserakahan dalam dirinya. Sedangkan kekudusan berbicara dipisahkan untuk digunakan. Kekudusan selalu berbicara berbagi, jadi berkat. Support mereka yang mau berbagi. Jangan support mereka yang sedang menumpuk. Beda kan? Ini loh masuk penderitaan yang sama. Kalau masuk penderitaan yang sama, nggak mungkin dia berpikir 30, 60, 100 kali lipat. Nggak mungkin. Namanya penderitaan. Paham enggak maksudnya? Mari Bapak Ibu. Cek roh. Cek nurani kita, cek gairah kita.
Apakah kita punya gairah yang sama seperti para rasul? Menyelamatkan banyak orang? Menciptakan atau membentuk umat yang kudus milik kepunyaan Allah? Atau jiwa kita mensupport orang-orang yang mau membangun kerajaannya sendiri? Ayo pikirkan itu. Roma 8 ayat 26 sampai 31 bicara tentang itu. Kebaikan di situ bukan kebaikan jasmani, kebaikan di situ kebaikan nurani. Amin.